A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! 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 Walillahil hamd. Alhamdulillah, subuh ini saya diberi kesempatan oleh Allah untuk berkumpul dengan keluarga besar gerakan sholat subuh berjamaah Provinsi Riau. Alhamdulillah, mudah-mudahan di dunia ini kita dikumpulkan dalam ridho Allah, di akhirat besok dikumpulkan bersama dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersolawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau di bahasa letih capek, memang dunia ini tempat berletih-letih, bercapek-capek. Apa sebabnya? Karena memang dunia ini adalah tempat ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kamu dengan yang buruk dan yang baik dan yang buruk itu ujian. Wa ilaina turja'un, kepada kami kamu akan kembali. Mudah-mudahan capek kita, letih kita, ngantuk kita, semuanya dinilai ibadah oleh Allah Ta'ala. Dan semua kita yang hadir, baik yang dekat maupun yang jauh, selalu disehatkan Allah Ta'ala, dimurahkan dan dibarokahkan rezekinya, bermanfaat hidup untuk diri dan orang lain, bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Kita hanya nunggu waktu saja. Nunggu waktu saja. Yang saya hormati, yang kita muliakan, saya kadang panggil bapak, saya kadang panggil abang. Beliau adalah Bang Haji Edi Nathan, purnawirawan, brigjen, jarang kita ketemu Bapak Ibu. Seorang jenderal yang hidupnya penuh dengan komando, perintah ini, perintah itu. Jarang kita ketemu, hobinya adalah agama. Hobinya agama. Hobinya masjid. Jarang kita ketemu. Hitung-hitung jari lah. Kalau tidak Bapak Ibu percaya, coba lihat. Dari sekian banyak, berapa persen. Cuma yang hatinya dilembutkan Allah untuk bisa berjuang untuk agama. Saya sejak kenal beliau, kenalnya adalah di agama. Jembatan agama yang mengenalkan saya dengan beliau. Dan beliau saat ini diberi amanah sebagai wakil gubernur. Bukan wakil gubernurnya yang hebat. Itu jabatan dunia semua. Mau gubernur ke, mau presiden ke, mau bupati ke, wali kota, itu jabatan dunia. Bisa membawa masuk neraka jahanam. Dan kebanyakan orang masuk neraka jahanam itu sebab itu. Dosa paling berat yang akan dirasa oleh para penguasa itu adalah dosa tidak menunaikan hak amanah. Seberapa orang berada di bawah kuasanya, sebanyak itulah tuntutan nanti yang akan menuntut dia. Bukan mudah. Jangan dibilang enak. Kalau saya tadi mau mencalon jadi Bupati Rohul, bukan karena saya melihat bupatinya hebat, tidak. Tetapi yang saya lihat di situ apa? Dengan saya jadi bupati, saya ingin agama ini menjadi terwujud dalam kehidupan masyarakat.
Takbir. Bukan jabatan bupatinya. Apa pula? Kalau mau tenang, lebih tenang saya sekarang lagi. Saya pegawai negeri, 12 tahun lagi baru saya pensiun. Gaji saya cukup untuk makan minum saya sama istri dan anak-anak. Maaf cakap ini, istri saya juga punya kebun sawit, ada 2 hektar, 3 hektar lah. Ini mohon maaf nih, bukan untuk membuka pribadi saya untuk itu Ustaz tuh gawat ceritanya pribadi, bukan itu maksudnya. Demi Allah enggak. Bupati, gubernur, wali kota, presiden itu jabatan dunia. Hari ini DPR, itu jabatan dunia. Hari ini itu yang diperebutkan orang. Sehingga sogok sana, sogok sini, suap sana, suap sini. Di dunia ini sudah masalah dia dengan KPK. Belum lagi di akhirat besok. KPK belum tentu lagi murni dia. Maaf cakap, belum tentu murni. Masih bisa lolos celah-celah sogok dan suap. Tapi Allah tidak pernah bisa disogok dan disuap. Wa wudi al-kitab, diletakkanlah kitab itu, patarul mujrimina musbikin. Kau lihat nanti itu orang-orang bikin dosa itu, mereka tertunduk, pucat mukanya, gemetar badannya, takutnya muncul. Sambil dia berkata, mali hadzal kitab. Kitab apa ini? La yuwadiru sawiratan wala kabiratan. Yang kecil ada, yang besar ada. Tidak ada satupun yang luput dari Allah Ta'ala. Maka saya saksi, sejak saya kenal dengan Pak Wakil Gubernur, saya kenalnya napas agama. Mulutnya cerita agama, pikirnya cerita agama. Mudah-mudahan beliau disehatkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan diberi jabatan yang lebih baik dan bermanfaat untuk dunia dan akhirat, untuk umat ini. Saya tak tahu apakah beliau mau mencalon jadi gubernur atau tidak, saya tak tahu. Saya tak tahu, jangan ditanya saya, tanya langsung. Dan saya juga tak tahu kalau DPR beliau tak nyalon kayaknya. Kenapa saya berani belak-belakan seperti ini? Hari ini kalau Bapak Ibu mau menolong agama Allah, pilih pemimpin yang menolong agama Allah. Titik, itu jalan paling cepat. Saya ulangi ini, saya tekankan. Kalau Bapak Ibu mau menolong agama Allah hari ini, pilih pemimpin yang akan kita pilih di 2024 yang akan menolong agama Allah. Takbir! Jadi kalau yang di subuh masjid saja tak bisa semangat, bagaimana yang tak ke masjid? Bagaimana yang tak sholat? Tidak bisa berharap banyak. Maka saya sengaja pancing di awal ini, yaitu menggerakkan yang sholat subuh berjamaah. Agawat Ustadz nih. Itu politik identitas itu Ustadz. Ini muncul pula nih. Ada pula dibuat istilah baru. Politik identitas. Apa itu politik identitas? Apa itu? Mas Samsul, apa itu politik identitas? Hah? Itu loh Pak Doktor. Politik identitas itu orang berpolitik dengan menonjolkan agama. Itu. Jadi no boleh dah. Berarti kalau begitu no boleh orang beragama diceritakan dah. Cuma anehnya inya mencalon datangnya kurang agama. Poinnya ke pesantren-pesantren, diciumnya tangan kiai. Tapi tak boleh. Kalau sekali tak boleh, jangan kau sentuh itu. Tapi ternyata tidak, karena dia melihat orang-orang beragama ini kalau disentuh agamanya, maka mereka akan bersatu di atas jalan agamanya. Dan itu yang menakutkan musuh-musuh agama. Takut orang. Maka alhamdulillah saya dipertemukan dengan abang saya, bapak kita, orang tua kita, Pak Haji Edinata Nasution. Berarti halak hitam, bermarga. Kemudian
Ini saya tak lama, minta waktu 10 menit lagi. Yang kita hormati, muliakan, rekan juang saya, sahabat kental saya. Awal saya dulu di FPI, beliau ini komandan saya di Provinsi Riau. Kenapa boleh buka dana? Kadang-kadang takut lu sampai kuno FPI itu. Nih, beliau FPI di Riau, saya FPI di Pasir. Maka kalau Bapak lihat gaya saya seperti ini, memang darah saya itu darah amar ma'ruf nahi munkar. Darah saya itu darah FPI, Front Pembela Islam. Dulu, sebelum dibubarkan. Kalau sekarang jabatan saya, ini mohon maaf, saya di Ketua Majelis Syuro FPI Provinsi Riau. Saya Majelis Syuronya, ketuanya. Front Persaudaraan Islam. Kalau dulu namanya Front Pembela Islam, sekarang namanya Front Persaudaraan Islam. Takbir. Kalaulah ketua MUI nyobi ganti casing, Allahu Akbar. Kemudian di Rokan Hulu diamanahkan saya sebagai ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Rokan Hulu. Saya ketuanya. Di pusat ketuanya Pak Yusuf Kala. Di provinsi ini ketuanya Pak Mizan. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Riau. Itu ketuanya. Kalau saya kabupaten. Dan saya adalah penggerak gerakan sholat subuh berjamaah Riau. Generasi awal. Saya ada, ini Bang Samsul ada, ini Bang Edi ada, kemudian Pak Ustadz Zulhusni Domo juga ada. Kita orang pertama. Maka saya bawa ke Pasir. Kalau Rokan Hulu Bapak Ibu bolehlah nanti jalan. Saya ngajak. Saya ajak ini. Kalau perlu nanti bikin yang sudah kita masuk masjid yang tadi 133 itu. Kalau bisa mana yang mau ikut, tentukan aja jadwalnya. Kita ngumpul di Pasir. Karena di Pasir itu rata-rata gerakan subuhnya itu 300, 400, 500 sampai ada 1000 orang hadir. Setiap hari Ahad. Ada Ahad, ada Jumat, ada Sabtu. Jadi nanti Bapak Ibu kalau ke Pasir Kota sambil mau jalan-jalan singgah ke pondok pesantren saya. Nanti di situ 300, 400 orang itu hadir. Hadir itu. Hari Ahad. Acaranya apa Ustaz? Sholat subuh berjamaah. Selesai itu langsung tausiah agama. Selesai tausiah agama, sarapan pagi bersama. Itu yang enaknya. Kadang pakai prasmanan. Gulainya gulai ikan salai semalam lah. Aduh namanya ikan salai semalam. Tolu ikan lah yuk. Kalau Pak Ketua MUI biarlah aku mencari tolu ikan. Kau usaha mencari tolu ikan. Kalau mau boy. Ordernya dari sini. Bapak Ibu keluargaku semuanya, Ustadz Zulhusni Domo ini, beliau pun akan mencaleg juga saya tengok. Beliau belum menyampaikan ke saya, tapi saya tahu beliau mau jadi DPR. Tapi ketahuilah orang soleh mesti diangkat menjadi pemimpin. Takbir. Betul tidak? Coba sepakat enggak kalau orang soleh jadi pemimpin? Mau enggak Bapak Ibu memilih pemimpin orang soleh? Kalau kita tak mau, jangan berharap yang di luar sana mau. Yang di dalam saja tak mau. Ustaz bayi aku Ustaz. Bogurau itunya. Beliau memang mencaleg dia. Mudah-mudahan lah. Yang penting niat, luruskan, niat, ikhlaskan. Ya Allah, jika itu yang terbaik buat kami dalam mengabdikan diri kepadamu. Dan kami akan banyak manfaat untuk kebaikan bagi agamamu. Ya Allah, mudahkan urusan kami ini. Itu doa. Kalau saya begitu. Kalau saya begitu. Saya selalu konsultasi dengan Bang Edi. Saya konsultasi dengan beliau. Kalau beliau prinsipnya cuma, kalau ada ridho Allah di situ, jadi. Kalau tak ada ridha Allah, tak jadi. Itu pesan beliau. Maka itu kita pegang, tak usah kasak kusuk, siapkan duit sekian.
sogok orang, suap orang. Hancurnya negara kita ini Bapak Ibu, hancurnya negara kita ini Bapak Ibu gara-gara sogok suap yang sudah merajalela dalam perhelatan kepemimpinan. Bayangkan oleh Bapak Ibu, kalau saya mau jadi calon wali kota, calon bupati, mau jadi calon bupati wali kota, paling tidak 30 miliar sudah harus saya siapkan. Coba mau jadi calon gubernur, paling tidak di atas itu harus sudah disiapkan. Mau jadi DPR, paling tidak 2-3 miliar harus disiapkan. Kalau mau jadi presiden, berapa? Tolong jawab, berapa kalau mau jadi presiden? Bapak Ibu, kalau sudah duit yang habis begitu banyak, apa yang akan terjadi dengan pemimpin kita? Apa? Bu, apa yang terjadi dengan pemimpin kita? Misalnya, saya jadi bupati, tapi saya sudah habis 30 miliar, apa yang harus saya lakukan? Betul, itu akal sehat. Balikkan modal dulu. Balikkan modal dulu. Itu masih akal sehat. Cukup cuma balik modal? Enggak, Pak. Enggak, Bu. Enggak cukup balik modal. Harus pikir lagi mau maju. Kapan dia ngurus rakyat? Itu baru kalau sogok menyogok. Bagaimana kalau yang membenteng di belakangnya orang-orang hitam? Oligarki yang di belakangnya hitam. Tahu hitam? Yang punya, yang menjadi bos mafia narkoba, yang menjadi bos mafia judi, yang menjadi bos mafia diskotik, yang menjadi bos maksiat, duitnya banyak, dia tanam saham kepada saya supaya saya naik, dia kasih duit kepada saya. Ustadz aman, Ustadz tenang saja, duit saya yang tanggung. Kalau saya berhasil, apa yang terjadi antara saya dengan dia? Akan terjadi namanya pemimpin bayangan, Bapak Ibu. Memang saya sebagai bupati, tapi di belakang saya ada bayangannya. Bayangan tetap mengikut kepada yang sedang terjadi. Artinya apa? Tidak bisa dipisah. Inilah penyakit kronis yang menimpa negeri kita. Maka kalau mau baik negara ini, ikuti aturan. Haram money politik. Itu sudah negara yang jelaskan. Kalau ketangkap yang money politik, penjara tempatnya. Tapi sayangnya, ini hanya banyak kita buat sebagai kamuflase saja. Kita mengatakan tidak boleh money politik, tidak boleh sogok suap, tapi jalan terus sehingga orang baik tak pernah naik menjadi pemimpin ini. Bapak Ibu, tolong bantulah, bantu ulama kita, bantu pemerintah kita, bantu diri kita semua untuk tidak lagi melakukan apa yang selama ini menambah tenggelamnya bangsa dan negeri yang kita cintai. 2024 penentuan keadaan lebih baik atau malah akan menjadi buruk. Ingat Bapak Ibu, saya jauh-jauh dari Pasir datang, sengaja saya untuk menyampaikan ini. Karena salah satu kalau Bapak Ibu mau menolong agama Allah, tolong dengan memilih pemimpin yang menolong agama Allah. Itu niatnya. Tolong pemimpin yang menolong agama Allah. Ini paling benci nih sama orang-orang. Tapi saya sampaikan karena ini ruh kita bersatu, hati kita bersatu, pikiran kita sejiwa, maka saya sampaikan. Yang kita muliakan, ini memang saya ceramah sambil menghormati ini. Jangan khawatir, selesai ini. Ini mukadimah juga lagi, belum lagi isi. Udah, ini sudah isi ini. Tidak ada lagi cerita. Yang saya hormati, yang kita muliakan, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Pak Dr. Miftahur Rahman MA.
Beliau ketua majelis ulama. Ada hadis Nabi, tolong nih dipegang erat-erat. Di dalam kitab Lubabul Hadis, karangan Syekh Jalaluddin Kamaluddin As-Suyuti atau Abdurrahman Jalaluddin Kamaluddin As-Suyuti. Apa kata beliau? Di hadis pertama, kitab Lubabul Hadis, fi fadilatil ilmi wal ulama. Apa bunyi hadisnya? Manzaro aliman paka'anna mazarani. Siapa yang mengunjungi orang alim seperti mengunjungi aku, kata Nabi. Wa man sopaha aliman paka'anna masopahani. Siapa yang bersalam dengan orang alim seperti bersalam dengan aku. Wa man jalasa aliman. Siapa yang duduk bersama orang alim paka'anna majalasani, maka dia seperti duduk dengan aku. Wa man jalasani jalastu ma'i fil jannah. Siapa yang duduk bersamaku, aku dudukkan ia bersamaku nanti di surga. Artinya apa? Hari ini ayo sama-sama kita robah mindset pemikiran dan rasa di hati. Kalau selama ini yang besar itu adalah pejabat, yang besar itu adalah orang hartawan, yang besar itu orang banyak duit, yang besar itu orang-orang yang menterang selebritis, artis, politikus dan lain sebagainya. Mulai hari ini coba besarkan. Yang besar itu adalah orang yang membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Mereka adalah para ulama, pewaris para nabi. Al ulama warathatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Artinya apa? Tolong dekat ulama. Tolong jaga ulama. Tolong bersama ulama. Karena ulama yang ikhlas karena Allah Ta'ala. Tidak ada yang diharapkannya kecuali mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ulama yang suka duit, yang mencari kesempatan di dalam ulamanya, ini lebih dajjal daripada dajjal yang disebutkan oleh Nabi SAW. Sebelum dajjal asli akan turun, 30 dajjal kecil akan menyusulnya terlebih dahulu. Siapa dajjal kecil itu? Aku takut kepada dajjal, tapi ada yang lebih aku takutkan atas umatku, yaitu munculnya ulama-ulama jahat. Siapa itu ulama jahat? Orang yang menjadikan agama untuk kepentingan dunianya. Ini bahaya, Pak. Maka hati-hati. Bukan sembarang ulama. Ulama yang betul-betul berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan para ulama kita selalu dalam petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kalau di ulama di Pasir, saya ketua termasuk anggota majelis pertimbangan ulama Rohul, ya, dalam struktur. Karena saya pernah juga jadi PLT ulama ketika wafat yang ulama yang ketua MUI-nya, maka saya menjadi PLT-nya, pelaksana tugas waktu itu. Sekarang saya diposisikan di majelis pertimbangan. Bapak Ibu, inilah mungkin sekedar silaturahim saya, ya. Dan kalau mau lebih serius lagi dalam pengajian, undang saya ceramah ke sini. Ya itu aja kuncinya. Kalau di sini saya sampaikan semua nanti susah juga, waktu kita banyak habis. Anak saya di sini di Pondok Pesantren Darul Ulum. Ada yang baru lulus dari Gontor, ada yang masih di Al-Fatah Temboro, Magetan Jawa Timur. Alhamdulillah di Pasir kita buka Pondok Pesantren Tahfizul Quran Al-Izzah. Mana tahu Bapak Ibu nanti ada ke Pasir, nggak usah ke hotel, nggak usah nginap tempat-tempat penginapan. Kontak saya di Pondok Pesantren, ada penginapan yang kita buat. Kelasnya bintang 4 Bapak Ibu sekalian. Untuk tamu. Jadi untuk tamu ya insya Allah ada AC-nya, ada kamar mandinya, ada tempat tidurnya, ya, ada suguhan kopi ayono. Letau kopi ayono. Ayono letau ayono. Aik Bargot. Tanya dengan Pak Edi, tahu tuh Aik Bargot. Aik Bargot itu air nira. Air nira. Itu ada kopinya. Datang saja nanti ke Pasir. Tanya Ustaz Yuli mana? Ustaz Yuli mana? Kalau datang bagusnya Sabtu malam Ahad supaya dapat subuhnya bersama-sama dalam gerakan sholat subuh berjamaah. Teman saya seperjuangan yang luar biasa Pak Ayub, alhamdulillah ini beliau nampak saya sana, ini pejuang ini luar biasa. Kemudian bang saya terakhir nih, penghormatan buat abang saya Bang Haji Samsul Bahri Samin. Beliau ini komisaris
travel umroh, namanya Menang Tour and Travel Umroh. Ini beliau ini pakai baju GSSB Riau. Ini lengkap, ini lengkap semuanya, ya. Jadi saya mohon maaf belak-belakan seperti ini menyampaikan, tapi sebagai kesimpulan, tolonglah agama Allah dengan memilih pemimpinmu yang menolong agama Allah, karena lisannya, tanda tangannya, sikapnya tidaklah sama dengan orang yang bukan pemimpin. Pemimpin berkata satu saja, satu kata pemimpin, 1000 kata orang ulama masih didengar satu kata pemimpin itu. Karena itu menjadi hukum dalam kehidupan di masyarakat kita. Nanti bisa dilihat di surah Sof ayat 14, bagaimana kita diwajibkan menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai penutup, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin Man ansari ilallah Qala al-hawariyun Nahnu ansarullah Fa'amanat ta'ifatum min bani Israel Wa kafarat ta'ifah فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ. Shadaqallahul azim. Mohon maaf di mana ada silap salah kekurangan saya. Mungkin ada kata yang menyinggung, mungkin ada semangat yang tak pada tempatnya. Di mana saja saya buat nih live streaming, yang mendengar juga yang buka di Facebook juga saya mohon maaf jika ada yang tak berkenan. Tidak ada maksud di hati untuk menyinggung siapapun, tapi rasa prihatin melihat negara kita hari ini banyak terkoyak-koyak hanya karena kepentingan hawa nafsu sesaat saja. Maka kita berharap dengan datangnya nanti pemimpin baru, presidennya baru, gubernurnya baru, gubernur baru. Oh iyalah, karena yang lama sudah selesai dulu. Masuk lagi yang baru. Siapa